ruh mulia yang terpenjara, perjalanan makrifat menuju asal abadi. Sesungguhnya ruh manusia itu adalah ciptaan paling agung yang diturunkan dari tempat yang sangat tinggi, dari alam amr ilahi yang tidak terikat oleh ruang, waktu, maupun materi. Ia berasal dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anil ruhi qulil ruhu min amri rabbiya, yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Maka ketahuilah bahwa ruh bukanlah bagian dari alam jasad ataupun dunia materi, melainkan ia berasal dari alam yang suci, dari wilayah ketuhanan, tempat di mana tiada noda dan kekotoran makhluk. Ia turun ke dunia ini bukan untuk bersenang-senang dengan dunia, melainkan mengemban amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 230. Wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifatan, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Maka ruh itu hadir dalam jasad sebagai wakil Allah, membawa tanggung jawab ilahiyah, menyempurnakan perintah, menegakkan keadilan, menyebarkan rahmat, dan mengenali serta menyaksikan Tuhannya melalui makrifat yang hakiki. Namun betapa menyedihkan ketika ruh yang mulia ini malah dilupakan oleh pemiliknya sendiri, lebih memilih untuk menenggelamkan diri dalam kenikmatan dunia yang fana, dalam kesenangan semu yang memabukkan hati dan akal. Dunia dan seisinya tidak lain hanyalah permainan dan senda gurau belaka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat 20. Alamu annama al-hayawatul dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fi'al amwali wal aulad, yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Maka ketika manusia lupa akan asal dan tujuan ruhnya, ia pun tersesat dalam kabut kenikmatan duniawi, mengira dirinya sedang hidup padahal sejatinya ia mati, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu, stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Inilah kehidupan yang hakiki, ketika ruh kembali mengenali asalnya, ketika hati kembali tunduk dalam sujud batin kepada Tuhannya. Ruh itu ibarat intan permata yang tersimpan dalam lumpur. Meskipun tertutup tanah, nilainya tidak pernah berkurang. Hanya saja manusia tidak melihat kemuliaan itu karena matanya tertutup oleh nafsu. Dunia ini ibarat fata morgana yang menggoda pandangan, menarik manusia dengan janji palsu, memuaskan keinginan sesaat, namun pada akhirnya menjerumuskan ke dalam jurang kehampaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Maka siapa yang menyangka dunia adalah tempat menetap, ia telah tertipu. Siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan, ia telah memenjarakan ruhnya yang suci dalam penjara kesenangan fana. Ketahuilah, segala keterikatan terhadap dunia, dalam bentuk apapun, baik itu harta, pangkat, jabatan, pujian, kesenangan syahwat, bahkan keterikatan terhadap amal yang bersandar pada diri, semua itu adalah penghalang utama ruh untuk terbang kembali kepada tempat asalnya yang tinggi. Ilmu makrifat menuntun manusia untuk menyadari bahwa ruh ini sedang menempuh perjalanan pulang. Setiap nafas adalah langkah menuju perjumpaan dengannya. Ruh yang mengenal Tuhannya akan terus merindukan kampung halaman asalnya, yaitu sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ruh yang tertutup hijab duniawi akan lupa arah pulang dan lebih sibuk memperindah sangkar jasadnya daripada menyucikan intan permatanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam surah Asy-Syams ayat 7-10. Wa nafsin wa ma sawwa'aha, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakka'aha, wa qad khaba man dassa'aha, yang artinya, dan demi jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepadanya jalan kefasikan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa, ruh itu, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya.
Jadi maka tugas kita adalah menyucikan ruh, menjauhkan ia dari dosa-dosa batin, seperti ria, ujub, takabur, cinta dunia, dan kehendak atas selain Allah. Hanya dengan pemurnian ruh melalui zikir, tafakur, dan muraqabah yang istiqamah, ruh akan kembali bercahaya dan mengenali arah pulangnya. Ilmu makrifat mengajarkan bahwa jalan kembali menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah melalui banyaknya ilmu lahir semata, tapi melalui pembersihan hati dari selainnya, pengenalan akan zatnya, dan penyaksian atasnya. Ruh yang telah mencapai makrifat, maka ia akan fana dari dirinya sendiri dan hanya menyaksikan Allah semata, sebagaimana disebut dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Dalam makrifat, diri bukan lagi pusat, melainkan zat Allah yang maha nyata menjadi tujuan dan pusat dari seluruh eksistensi. Ruh akan mengetahui bahwa segala yang ada di dunia ini tidak memiliki hakikat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebut dalam surah Al-Hadid ayat ketiga. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, wa huwa bikulli sya'in alim, yang artinya, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Maka tidak ada tempat bagi selain Allah dalam hati orang yang telah makrifat, karena segala selain Allah hanyalah hijab yang menghalangi ruh kembali kepada Tuhannya. Ketahuilah, wahai jiwa yang sedang mencari, bahwa tidak ada kebahagiaan sejati selain kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kenikmatan dunia hanya akan menambah haus dan kehampaan. Harta akan habis, wajah akan menua, kekuasaan akan lenyap, sanjungan akan berlalu, tetapi ruhmu akan terus mendamba cahaya asalnya. Maka bebaskanlah ia dari segala belenggu dunia. Zikirkanlah nama Allah dalam tiap tarikan dan hembusan napasmu. Renungilah hakikat dirimu dalam sunyi malam. Carilah guru mursyid yang dapat menunjukkan jalan pulang. Jauhilah segala kecanduan duniawi yang menjauhkanmu dari cita asal ruh. Ingatlah bahwa engkau adalah ruh, bukan jasad. Engkau adalah cahaya, bukan bayangan. Engkau adalah intan, bukan lumpur. Dan kelak, engkau akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa jawaban atas amanat yang telah Ia titipkan dalam dadamu. Maka bersiaplah, sucikanlah, dan kembalilah, sebab tempatmu bukan di sini, tetapi di sisinya. Ya ayyatuha ilan nafsul mutmainnatu, arji'a ila rabbiki radiyatan mardiyatan, fadkhulya fi ibadiyah, wadkhulya jannatiyah. Surah Al-Fajr ayat 27-30. Semoga ruh ini menjadi bagian dari mereka yang pulang dalam keadaan ridha dan diridhai, menuju keabadian hakiki yang tidak akan pernah lagi diselimuti oleh hijab duniawi. Ketika ruh telah mengenal dirinya, maka ia menyadari bahwa seluruh pencarian di dunia ini sejatinya hanyalah pencarian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk cinta, kerinduan, perjuangan, bahkan penderitaan yang dirasakannya di dunia adalah refleksi dari kerinduan terdalam kepada Sang Pencipta. Inilah rahasia makrifat, bahwa seluruh gerak dunia hanyalah bayangan dari kehendaknya, dan segala tujuan sebenarnya bermuara hanya kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat 56 menegaskan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Namun para ahli makrifat menafsirkan menyembah bukan sebatas pada gerakan lahiriah sholat dan ibadah ritual semata, melainkan menyembah dalam arti menyaksikan, mengenal, dan tenggelam dalam kehadirannya yang mutlak. Maka hakikat ibadah adalah makrifat, dan makrifat adalah ibadah tertinggi. Ruh yang makrifat adalah ruh yang menyaksikan kehadiran Allah dalam segala sesuatu, sebagaimana disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 115. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, yang artinya, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Dengan makrifat ini, ruh tidak lagi mencari dunia untuk kenikmatan, tetapi untuk menyempurnakan perjalanannya pulang kepada Sang Pencipta. Ruh yang mengenal Tuhannya juga akan memahami bahwa dunia ini bukan musuh, melainkan medan ujian dan tempat pelatihan jiwa. Dunia ini adalah tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan hukumnya, takdirnya, dan ayat-ayatnya, agar ruh mampu membuktikan amanat yang dipikulnya. Dunia bukan tempat untuk ditolak, tetapi juga bukan tempat untuk dicinta secara berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, cintamu kepada sesuatu menjadikanmu buta dan tuli,
Maka cinta kepada dunia yang berlebihan adalah hijab bagi ruh dari menyaksikan Tuhannya. Ia akan sibuk dengan pencitraan, pengakuan, pujian, dan kekuasaan, tetapi lupa bahwa dirinya hanyalah penumpang yang sedang menempuh perjalanan. Betapa banyak manusia yang mencari kenikmatan lahir, tetapi mati batinnya. Sebaliknya, orang-orang makrifat, meski tubuhnya lelah dan fakir, hatinya bergelimang kemewahan ruhani yang tidak bisa dibeli dengan dunia dan seisinya. Mereka adalah orang-orang yang telah mencicipi nikmatnya bersama Allah di dunia sebelum merasakan surganya di akhirat. Maka ruh yang telah kembali kepada Allah dalam makrifat akan mengalami fana dari dirinya sendiri dan baka dalam kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak lagi sibuk dengan penilaian manusia, tidak tergoda oleh sanjungan, tidak berguncang oleh celaan, karena hatinya telah menemukan ketenangan yang hakiki, sebagaimana firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innu al-qulub, yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Zikir bukan sekadar ucapan lisan, melainkan kesadaran ruh yang senantiasa hadir dalam kehadirannya. Maka orang makrifat zikirnya bukan hanya dalam lafaz, tetapi dalam setiap nafas, langkah, dan bahkan diamnya. Ia menjadi cermin dari cahaya Allah, sebagaimana hadis qudsi yang masyhur. Jika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memukul, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Maka ruh semacam ini telah kembali kepada asalnya. Ia hidup bersama Allah, berjalan dalam kehendaknya, dan mati dalam ridanya. Sesungguhnya, ruh yang telah terbang tinggi menuju kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi melihat dunia sebagai penghalang, tetapi sebagai tangga menuju hadiratnya. Setiap cobaan duniawi dipandangnya sebagai rahmat. Setiap musibah adalah pelajaran. Setiap pertemuan adalah cermin. Dan setiap perpisahan adalah panggilan untuk kembali. Ia tidak lagi mempersoalkan siapa yang menyakitinya, siapa yang mengkhianatinya, siapa yang menjatuhkannya, karena ia sadar semua itu hanyalah alat Allah untuk membersihkan jiwanya. Maka ruh semacam ini telah bebas dari beban, karena telah lebur dalam tauhid. Tidak ada yang ia sembah selain Allah. Tidak ada yang ia takutkan selain Allah. Tidak ada yang ia harapkan selain wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hakikat ruh yang kembali kepada asalnya. Ia menjadi hamba sejati yang merdeka. Ia mengemban amanat dengan tuntas. Ia menjadi khalifah yang adil. Ia menyampaikan kebenaran dengan hikmah. Dan ia pulang ke hadirat Tuhannya dengan ridha dan diridhai. Ia tidak membawa dunia dalam genggamannya, tetapi membawa cinta dan makrifat dalam dadanya. Maka wahai manusia, janganlah engkau tertipu oleh gemerlap dunia yang semu. Sadarlah bahwa tubuhmu hanyalah kendaraan, dan dunia hanyalah tempat singgah. Ruhmu adalah perhiasan sejati yang berasal dari alam malakut, dari kemuliaan yang tak terhingga. Jangan biarkan ia dikotori oleh dosa, dilalaikan oleh syahwat, dan dikubur oleh nafsu. Bersihkanlah ia dengan taubat, hidupkanlah ia dengan zikir, dan arahkanlah ia dengan ilmu makrifat. Carilah guru mursyid yang tersambung sanadnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar ia menuntunmu mengenal dirimu, hingga engkau mengenal Tuhanmu. Jangan menunggu maut menjemput dalam kelalaian, karena ruhmu akan dimintai pertanggungjawaban atas amanat yang telah dibebankan kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mulk ayat 2. Ladzi khalaqal mauta wal hayawata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang artinya, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Maka hiduplah sebagai ruh yang sadar, bukan jasad yang terlena. Jadilah hamba yang mengabdi karena cinta, bukan karena pamrih. Terbanglah tinggi, wahai ruh, kembali kepada sumber cahayamu yang sejati. Di sana engkau akan menemukan hakikat kebahagiaan abadi, yang tidak bisa dibeli oleh dunia, tidak bisa dijelaskan oleh kata, dan hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah menyaksikan kehadiran Allah dalam makrifat yang hakiki. Dan ketika ruh telah mencapai derajat makrifat yang sempurna, ia akan memahami bahwa tidak ada satu pun kejadian di alam ini yang sia-sia, dan tidak ada satu pun pergerakan yang lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia melihat dengan mata hati yang dibersihkan, bahwa segala sesuatu yang tampak, hakikatnya adalah cermin dari sifat-sifat Allah. Ketika ia melihat kekuatan, ia menyaksikan namanya Al-Qawi. Ketika ia melihat kasih sayang, ia menyaksikan namanya Ar-Rahman. Ketika ia melihat kebenaran, ia menyaksikan namanya Al-Haq. Ketika ia melihat kebenaran, ia menyaksikan namanya Al-Haq. Ketika ia melihat kebenaran, ia menyaksikan namanya Al-Haq. Ketika ia melihat kasih sayang, ia menyaksikan namanya Al-Rahman.
Ketika ia melihat keindahan, ia menyaksikan namanya Al-Jamil. Maka seluruh alam semesta tidak lagi menjadi hijab, melainkan menjadi jendela makrifat untuk menyaksikan zat Allah yang maha sempurna. Inilah ruh yang tidak lagi terikat oleh bentuk, karena telah menembus kebalik bentuk menuju hakikat. Ia menyadari bahwa seluruh amal tanpa penyaksian adalah kesia-siaan, dan seluruh amal yang dibungkus dengan makrifat adalah cahaya yang memancarkan tauhid. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Inna lallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Maka ruh yang makrifat adalah ruh yang senantiasa dalam taubat dan penyucian, membersihkan dirinya dari setiap kotoran keakuan, dari setiap noda niat yang bersandar pada selain Allah. Sesungguhnya makrifat adalah jalan sunyi yang hanya bisa dilalui oleh ruh yang ikhlas, yang telah rela melepas keterikatan dunia dan kembali kepada Allah dalam keadaan hampa dari segala selainnya. Jalan ini bukan jalan kemegahan, bukan jalan sanjungan, tetapi jalan sepi yang penuh air mata dan kesendirian. Sebab ketika ruh telah mencapai makrifat, maka ia akan ditinggalkan oleh makhluk, agar ia hanya kembali kepada Al-Khaliq. Ia akan diuji dengan derita, ditimpa oleh ujian batin, dijatuhkan dari ketinggian duniawi, agar hatinya benar-benar hanya bersandar kepada Allah. Inilah hakikat tauhid. Tiada daya, tiada kekuatan, tiada pengaruh, tiada wujud hakiki kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ruh akan sampai pada makam fana, yaitu lenyapnya pengakuan diri dalam penyaksian kepada zat yang maha mutlak. Dan bila Allah berkehendak, maka ia akan dibangkitkan dalam makam baka, yaitu hidup dalam keberadaannya, sebagai insan kamil, manusia sempurna yang menjadi cermin dari sifat-sifat ilahiyah. Ia tidak mengaku dirinya, tetapi Allah lah yang bekerja melalui dirinya. Ia tidak lagi memiliki kehendak, karena seluruh kehendaknya telah lebur dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman-Nya dalam surah Al-Insan ayat 29, Inna hadhihi tadhkiratun faman sya'a attakhadha ila rabbihi sabilan, yang artinya, sesungguhnya ini adalah peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia mengambil jalan menuju Tuhannya. Ketahuilah bahwa makrifat tidak bisa dicapai dengan akal semata, tidak pula dengan ilmu bacaan semata, tetapi dengan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa yang sungguh-sungguh, melalui mujahadah, riyadah, dan khidmat di jalannya. Ruh yang ingin makrifat harus menempuh jalan murakabah, muhasabah, mujahadah, dan musyahadah. Ia harus senantiasa bermurakabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah dalam setiap detik kehidupannya. Ia bermuhasabah, menimbang amal setiap harinya. Ia bermujahadah, berjuang melawan hawa nafsu dan bisikan syaitan, dan pada akhirnya ia sampai pada musyahadah, yaitu menyaksikan Allah dengan mata hatinya yang telah bersih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, Ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, maka ketahuilah bahwa Dia melihatmu. Maka inilah puncak makrifat, ruh yang menyembah karena cinta, ruh yang taat karena rindu, ruh yang sujud bukan karena takut neraka atau berharap surga, tetapi karena malu kepadanya, karena merasa selalu diliputi oleh kasih-Nya yang tiada henti. Wahai ruh yang sedang terjaga, sadarlah bahwa jalan ini panjang dan dunia tidak akan berhenti menggoda. Setiap hari engkau akan diuji dengan cinta semu, dengan harapan palsu, dengan keindahan yang menipu. Tetapi ketahuilah, semakin besar rintanganmu, semakin dekat engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang makrifat tidak diuji dengan ujian kecil. Mereka diuji dengan kehilangan, kehinaan, dan keheningan, agar hanya bergantung kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَةِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, yang artinya, dan sungguh akan kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka sabarlah wahai ruh, karena sabar adalah kunci makrifat. Dengan sabar engkau akan melihat cahaya dalam kegelapan. Dengan sabar engkau akan menyadari bahwa semua ini hanyalah ujian cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang terpilih. Akhirnya ruh yang telah mencapai maqam makrifat akan menyadari bahwa tidak ada yang lebih indah daripada bersama Allah. Dunia yang dulu menggoda kini menjadi kecil.
Nafsu yang dulu merajalela kini tunduk. Cinta yang dulu menyimpang kini lurus. Karena ia telah menemukan cinta sejatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menjadi seperti Ibrahim alaihi salam yang berkata dalam surah Al-An'am ayat 79, Innia wajjahtu wajhiya lilladhiya fatara lis-samawati wal arda hanifa wa ma'a ana minal musyrikin, yang artinya, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh keikhlasan, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Maka semoga engkau, wahai ruh yang mulia, menjadi hamba yang selamat dalam perjalanan ini. Kembalilah kepada Allah dalam keadaan suci, selamat dan diridhai. Jadilah intan permata yang bersinar di antara lumpur dunia. Jadilah cermin makrifat yang memantulkan keindahan Allah dalam setiap amal dan langkahmu. Jadilah intan permata yang bersinar di antara lumpur dunia. Jadilah cermin makrifat yang memantulkan keindahan Allah dalam setiap amal dan langkahmu. Dan ketika ruh ini kembali ke hadiratnya, ia akan mendengar seruan yang paling dinanti oleh setiap hamba. Fadkhulia fi ibadiyya, wadkhulia jannatiyya. Surah Al-Fajr ayat 30. Inilah kemenangan sejati. Ketika ruh kembali kepada asalnya dalam keadaan telah mengenal dan menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara maknawi dan hakiki, bukan karena kata, tetapi karena cinta yang menyatu dalam keabadian bersamanya untuk selama-lamanya.